dengerin dan nonton podcast Bincang Ilmu. Dimanapun kalian berada, pastinya kalian udah penasaran dong sama pembahasan kita kali ini. Nah, sebelum masuk pembahasan, aku Nada Ufa dan Radiana Zahra akan mendampingi kalian pada podcast Bincang Ilmu. Namun di sini kita tidak sendiri dan ada teman kita, yaitu Halo, perkenalkan aku Nailal Salma dan Halo, saya Rio Ferdi. Duh, kira-kira topiknya apa ya? Ada yang bisa nebak? Nah, sepertinya kalian udah lihat sendiri dari judul podcast kita yang akan membahas tentang bullying antar siswa berdasarkan latar belakang agama dan suku. bicara tentang bullying di era modern ini, kita kan harus banyak hati-hati dalam pergaulan agar kita tidak terjerumus ke pergaulan bebas. Nah, di era modern ini bullying itu kayak gimana ya? menurut saya bullying di era modern ini tuh seperti kayak ada yang mengolok-olok kita, seperti mengolok orang tua, terus suku-suku kita gitu. Oh, menurut Mas sendiri? Kalau menurut saya sendiri, bullying itu seperti kayak mengejek sesama teman, mengolok-olok. Nah, kalian sendiri pernah nggak sih aku ada jadi korban dari bullying? Kalau aku sih nggak pernah. Mungkin dari Kak Naila. Sama, aku juga nggak pernah, karena di lingkungan itu alhamdulillahnya tuh lingkungan yang positif, jadi nggak ada yang bullying. Nah, amit-amit ya, kalau seumpamanya itu ada kasus bullying gitu, gimana sih cara mencegahnya gitu dari kalian? Jadi cara untuk mencegah bullying itu, yang pertama itu kita harus mengenali lingkungan kita terlebih dahulu, baik lingkungan sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat. Jadi kita tuh harus tahu bagaimana sih orang-orang di lingkungan masyarakat tersebut. Dan contohnya, semisal dalam satu kelas ini kan banyak nih siswanya. Nah, kita tuh harus tahu bagaimana sifatnya teman-teman kita ini. Kalau ada sifatnya yang kurang baik, kita itu harus sebisa mungkin untuk tidak mendukung perlakuan mereka yang kurang baik tersebut. Nah, menurut Mas sendiri gimana sih? Kalau menurut saya, pentingnya kita itu membangun kesadaran. Misalnya anak-anak remaja sekarang kan banyak ya yang misalnya kayak tawuran, minum minuman yang keras, dan apa ya namanya ya, di lingkungan yang tidak positif ya, yang negatif itu loh. Jadi pentingnya kita membangun kesadaran. Misalnya kita mempunyai pemikiran kalau hal yang seperti itu tidak baik untuk kita, dan kita harus pintar-pintar memilih teman. Tuh. Kita kan masih remaja nih. Nah, peran di sekolah itu kan bagi kita juga sangat bergantung. Nah, peran guru, orang tua, sama teman dalam bullying itu gimana ya? Jadi menurut saya peran guru dalam sekolah itu untuk membimbing. Jadi dapat membimbing siswa menjadi dewasa dalam berbicara, tingkah laku, dan berbudi pekerti. Nah, gimana sih menurut Mas sendiri? Kalau menurut saya sih peran guru itu sangat penting ya. Contohnya guru harus bisa mengajarkan siswanya nilai-nilai toleransi. Contohnya seperti menghormati perbedaan dan menghindari diskriminasi. Kalau kalian berdua nih, ada nggak sih cara mencegah pembuli? Lebih cara menanganinya ya. Iya. Pendapat saya itu cara menangani bullying itu pertama kita harus menghindari. Ketika kita tahu ada teman kita yang perilakunya tuh kurang baik, lebih baik kita menghindari saja. Yang kedua yaitu ketika kita jadi korban bully, kita bisa bisa cerita ke orang tua, cerita ke guru, dan kita jangan takut untuk cerita kalau kita tuh jadi korban bully gitu. Menurut Mas sih gimana caranya gitu? Kalau menurut saya
dan saya menjadi korban bullying. Hal pertama itu yang saya lakukan itu saya melapor kepada, misalnya kalau saya dibully di sekolah, saya itu lapor ke guru. Kalau di rumah ya saya tuh berusaha cerita gitu ke orang tua biar gimana ya, biar orang tua saya mengasih solusi saya dan saya tidak dibully. Nah, seumpama nih kalau dibalik kalian jadi pelaku gitu, apa sih yang kalian lakukan? Terus apakah kalian akan sadar gitu bertobat dari pembuli gitu? Atau gimana? Kalau saya jadi pelaku ya, mungkin saya tuh nggak sadar kalau saya tuh sedang ngebully teman saya, dan tanpa saya sadari sih gitu. Mungkin juga akan bertobat kalau sadar. Kalau Mas? Ya kalau menurut saya sih itu hal yang gimana ya, tanpa kesadaran kita. Jadi hal itu tidak tanpa kita sadari, kita Kayak spontan gitu ya kita membuli gitu loh. Terus rasanya kok senang gitu, makanya dilanjutin gitu. Iya, udah sekali tuh. Tapi nih seumpama ya, kalau yang ngebully itu bukannya murid ya, justru guru, apa sih yang kalian lakukan gitu? Menurut saya ya, kalau ada guru yang ngebully siswanya itu perilaku yang nggak baik. Karena kan guru itu sebagai contoh kita di sekolah, dan guru itu juga menjadi ibu orang tua kita kedua di sekolah. Jadi kurang baik sih itu perilakunya. Ya kalau menurut saya setuju dengan pendapatnya Mbak Naila, itu kurang gimana ya, seharusnya guru itu bisa mendidik siswanya lebih baik dan tidak harus menyentuhkan siswanya lebih buruk. Bagaimana sih tanggapan kalian tentang bullying agama dan suku itu? Yang ada di Indonesia ini ya. Iya. Kalau menurut saya sih itu perilaku yang menyimpang dari norma ya. Karena kan di Indonesia itu banyak sekali suku, ras, agama, budaya, dan itu seharusnya kita adanya perbedaan itu kita jadi bersatu, bukannya saling mengejek antara satu suku dengan suku yang lain, satu agama dengan satu agama yang lain. Nah, saya setuju banget oleh pendapat oleh Mbak Naila, karena kita negara hukum, kita berlambangkan Garuda Pancasila yang artinya yang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda-beda tetap satu jua. Ya kita tidak boleh gimana ya, mengolok-olok atau mengejek sesama suku atau ras, berbeda agama atau gimana ya. Tidak boleh membedakan Ya. agama satu dengan agama yang lain. Saya ini mau tanya ya, menurut Mas Rio sendiri, seumpama ya kita manggil orang itu kan ras mereka berbeda ya dari kita, terus kita ada panggilan ya, permisi ya saya kayak manggil, hei kamu hitam, itu termasuk pembulian atau enggak sih menurut Mas Rio? Atau justru itu hanya kayak kan itu emang dia warna kulitnya gitu ya, makanya kita panggil ini biar mudah gitu. Ya kalau menurut saya sih itu hal yang tidak wajar diucapkan, karena itu terlalu untuk memandang fisik kita. Misalnya kita nih orang timur ya, seperti yang kita tahu kalau orang timur kan kulitnya khas begitu kan. Iya. Kita tidak boleh mengolok-olok, karena ya kalau menurut saya sih perkataan itu tidak pantas diucapkan, karena omongan kita itu dapat melukai hati orang lain. Nah, seumpama ya kayak pelaku dari bullying itu sudah bertaubat, terus mereka tuh ingin berteman dengan kalian. Apakah kalian ini mau berteman dengan mereka atau justru kayak enggak karena mereka udah menyakiti hati kita, jadi nggak usah deh dekat-dekat lagi dengan mereka karena mereka juga udah membuat kita sakit hati gitu. Gimana? Kalau menurut saya sih, saya akan memaafkan perilaku dia ya. Dan untuk berteman, ya cukup berteman saja, nggak usah terlalu dekat. Karena kan masih ada trauma nih, trauma masa lalu, karena dia kan juga pelaku bullying. Gitu. Nah, kesimpulan dari podcast kita hari ini ya, bullying adalah perilaku agresif dan merugikan yang dapat menyebabkan kerugian emosional, fisik, sosial, dan psikologis pada korban. Nah, faktor yang mempengaruhi bisa dari
bisa dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, pribadi, dan teknologi. Nah, pencegahan dan penanganan bullying dapat dilakukan melalui pendidikan, kebijakan anti-bullying, dukungan korban, dan penanganan pelaku. Dengan kerjasama itu semua, kita dapat mencegah bullying dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, nyaman bagi kita semua. Nah, kita udah sampai nih di ujung podcast. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk para penonton yang telah menonton podcast kami dari awal sampai akhir ini. Kami ingin meminta maaf ya kalau ada salah kata atau salah penyebutan atau menyinggung kalian. Di sini kami hanya ingin membahas masalah yang terjadi sehari-hari dan kami juga ingin melihat sudut pandang dari orang lain terhadap masalah tersebut. Di sini saya Radiana Azhara Aurelia, Saya Nada Ufa. Dan saya Naila Salma. Dan saya Rio Berdi. mengucapkan Terima terima kasih. Alah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ayo, Pak. Tiga. Menurut saya tuh gak wajar sih kalau guru itu membuli siswanya, karena guru itu kan sebagai orang tua kita di sekolah, dan guru tuh juga menjadi contoh kita. Tuh, harusnya menjadi contoh yang baik, bukan jadi contoh yang buruk. terus apa sih usaha yang Mas lakukan jika ada guru yang membuli muridnya gitu? Ya, langkah pertama sih hal seperti itu tidak patut kita contoh, dan seharusnya guru itu harus bisa membimbing dan mengajarkan siswa yang baik, hal-hal positif, dan guru harus bisa mendidik siswanya dengan baik. Dari Melena tadi siksa guru Pertanyaannya itu. Jadi saya lagi mah guru nggak? gorong. Tiga. Nah, sebelum masuk pembahasan, aku Nada Ufa dan Radiana Azhara Aurelia. akan mendampingi kalian pada podcast. Podcast. Yuk. Jadi cara untuk mencegah bullying itu, pertama kita tuh harus mengenali lingkungan kita terlebih dahulu. Dulu yuk.